Jadi katanya kalau seandainya contoh ada sebuah organisasi atau ada pesantren yang menerima hibah lalu tidak dijalankan sesuai aturan, maka yayasan tersebut atau kelompok atau ormas tersebut itu di blacklist. Nah, itu diwujudkan kayak seperti Dewan Perwakilan Rakyat ditulis pakai pegon gitu loh. Iya. Apakah itu yang disebut religius Islami? Mungkin bagi pendapat religius Islami itu betul. Ya. Tapi sebagai nafas tasik sebagai ketua santri itu jauh tidak seperti gitu loh. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang punya knowledge, pengetahuan terhadap itu, wajib hukumnya memberikan pengetahuan terhadap yang tidak tahu. Ya, itu wajib. Jadi begini, kalaupun mau silent lah ya ikut segala macam. Tapi ketika ada sebuah daulah, selesai ini semua dan dia harus samina wa atona karena dia apa? Dia itu bukan ini abdi dalam mau sekda, mau apa kadis atau apa atau cacah belecahnya gitu loh. Itu semuanya posisinya sama, abdi dalam. Menafsirkan Diki Chandra itu susah. Karena dia kan artis kan, dia bisa. Pernah ini kok Kang, pernah jadi wakil Bupati Garut ya, walaupun tidak selesai. Jadi begini, apakah ini mau main peran atau serius gitu? Saya bisa, kalau untuk Diki saya belum bisa menafsirkan. Tapi kalau untuk Piman, saya melihat dia punya latar belakang itu, dia masih melihat. Dan saya optimis, tidak bakal lebih dari 3 bulan beres semua. Dia pengen lihat dulu. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, rahayu, 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 sampurasun. Baik, dalam kesempatan ini di channel kita Pikirkan Rakyat, kita mengundang salah satu tokoh dari Tasikmalaya. Beliau adalah salah satu pemimpin salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Manugelang. Dan beliau juga salah satu pemerhati kebijakan atau pemerhati ya apapun lah, segala sesuatu yang berkenaan dengan keberpihakan kepada rakyat, di situ pasti ada beliau. Selamat datang Kang Ajengan Mimi Hairuman. Kita dalam kesempatan ini kita sedikit berbincang-bincang tentang fenomena Kabupaten Tasikmalaya, Kang. Setelah pasca PSU, banyak sekali persoalan-persoalan yang ngejelimet sebetulnya. Ada bansos lah, ada hibah lah, ada ya berbagai macam persoalan. Kita sisir satu persatu, Kang. Ini Kang Ajengan. Nah, terkait hibah yang kita juga melihat berita-berita di media mainstream maupun media online bahwa Tasikmalaya itu salah satu daerah penerima hibah yang luar biasa di samping Garut. Terus ada hal-hal yang ya bukan jadi rahasia umum lagi. Lembaga-lembaga yang menerima hibah itu dalam hal ini lembaga-lembaga Islam kalau boleh dibilang itu mendapatkan menurut mereka itu di luar nalar, dengan ada yang 5 miliar, ada yang salah satu lembaga malahan menerima hampir 45 miliar konon katanya. Ini ada fenomena apa nih di persoalan ini, Kang? Ya, alhamdulillah, terima kasih juga saya bisa diundang ke sini ke rakyat bersuara ya. Ya, ini menunjukkan bahwa punya kemerdekaan rakyat untuk berbicara. Ya, apalagi berpikir merdeka lah kita. Jadi begini ya, saya akan iktisal satu persatu pertanyaan barusan. Yang pertama tentang masalah pilkada. Dalam pilkada atau pilpres atau apapun, itu kan biasanya. Saling menggunjing, saling menjatuhkan, itu kan bagian dari strategi. Betul. Jadi nggak apa-apa, menurut saya itu sah saja.
selama itu memang tidak menjadikan sebuah destruksi Ya. untuk keberlangsungan bernegara. Ya, normal-normal aja biasa. Ya, Seperti karena kan di dalam politik itu ada black campaign, ada negatif campaign kan Ya. gitu. Dan itu sah-sah saja di Sah-sah politik. aja Ya. kan. Yang penting kan ujungnya menang nggak gitu. Ya, Kan gitu. betul. Kalau yang sudah menang kan tidak mungkin ada persoalan. Iya, yang jadi persoalan yang kalah. Iya, betul. Kan biasa. Itu biasa. Kayak seperti Jokowi dibilang PKI itu segala macam. Ya. Tapi ketika menang kan biasa-biasa aja. Iya. Artinya bahwa begini. Politik ini berjalan secara normal ketika memang semuanya dibicarakan dalam obrolan dan kepala. Betul. Selama itu tidak masuk dalam hati dan tidak destruksi terhadap negara. Itu baperannya kan? Ya. Jadi kalau dalam pilkada itu biasa saling menyerang, tapi kalau sudah selesai. Selesai. Sudah di situ. Orang toh kita juga tidak punya manfaat apa-apa. Betul. Coba kita rakyatnya apa sih? Mungkin kalau tim sukses mungkin ada ya. Ya. Kalau kita ini tim sukses bukan sukses tim ya cuma kan karena memang harus meramaikan. Betul. Harus meramaikan semua. Nah, cuma memang kemarin saya agak sedikit serius itu ngobrol tentang masalah hibah. Itu memang itu. Nah, kata saya begini. Ini kan kita harus clear ya cara berpikir untuk dibicarakan tentang masalah ini. Jadi begini, hibah ini kan ada peraturannya, Pak. Ya. Ada peraturannya, ada perundangannya. Artinya bahwa hibah ini berjalan sesuai dengan aturan. Ya. Nah, ketika saya juga kemarin nanya ke Dinsos bagaimana aturannya dan itu regulasinya juga dijalankan semua. Sampai pada titik akhir saya bilang ini bagaimana kalau seandainya yang menerima hibah lalu terjadi kesalahan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana amanat hibah itu sendiri, dan hukumannya sangat bijak kalau perundangannya. Jadi katanya kalau seandainya contoh ada sebuah organisasi atau ada pesantren yang menerima hibah lalu tidak dijalankan sesuai aturan, maka yayasan tersebut atau kelompok atau ormas tersebut itu di blacklist. Oh, jadi bukan dihukum ya? Tidak ada di blacklist. Nah, di blacklist dan tidak bisa menerima hibah lagi. Gitu. Nah, itu selanjutnya. Nah, persoalan ini apakah sampai kapan? Ini kan urusan politik, Pak. Urusan hibah itu kan urusan politik. Nah, kalau seandainya memang ini urusan undang-undang yang tidak bisa dirubah seperti Undang-Undang 45, mungkin ila yaumil qiyamah. Kalau ini kan tidak gitu loh. Sesuai dengan alur cerita, ini bupatinya, gubernurnya, presidennya siapa? Kan begitu. Jadi disitulah gitu adanya. Nah, saya kemarin kan agak sedikit tercengang ketika memang ada ajengan-ajengan berbondong-bondong katanya mau dipanggil ke Polda. Saya juga protes juga, tidak boleh begitu juga, kan? Karena begini, kita harus melihat. Kalau dan konotasi hibah ini kan begini, ini tidak berimbang. Hibah ini kan bukan hanya untuk ke yayasan pesantren, Pak. Tidak hanya untuk itu. Jadi hibah ini diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan. Satu. Yang kedua, untuk organisasi atau yayasan yang menurut perundang-undangan tersebut itu bisa disalurkan. Nah, pertanyaan mungkin begini. Jadi begini, bukan hanya kan gini. Ormas, ormas itu kan tidak hanya NU, Muhammadiyah segala macam. Itu kan karena ditasi. Coba Anda berpikir ormasnya di Manado, kira-kira bagaimana itu? Benar juga, benar. Kan begitu. Benar. Berarti kalau saya ngomong pesantren di Manado terus gimana? Di Papua gimana? Lalu di Aceh gimana? Gitu. Mungkin Pak Tatang pernah ke sirkuit itu apa namanya? Mandalika. Pernah ke Mandalika. Di situ kan ada patung Yesus. Betul. Lalu itu duitnya dari mana kalau bukan dari hibah negara? Oke. Gitu loh. Nah kan gitu loh. Jadi itu. Jadi tidak hanya NU, Muhammadiyah atau yang ada di kita mah ada DMI, ada BKKPRMI, bukan BKPRMI atau FKDT. KNPI juga, Pak. Oh iya.
dan organisasi-organisasi lain, termasuk lembaga vertikal yang dianggap itu bisa menerima. Ya lembaga vertikal itu ini, polisi vertikal, kejaksaan vertikal, kodim vertikal, bisa menerima, bisa kalau memang itu layak untuk diberi gitu loh, atau kalau memang perlu diperlukan, apalah. Artinya bahwa sebelum ini hibah disalurkan, ini kan harus melalui persoalan-persoalan yang verifikasi ya, dulu lah. Kayak verifikasi kalau masuk perguruan tinggi atau apalah kira-kira. Nah itu ada itu dulu sebelum itu dilakukan dan semua juga sepakat. Nah ini menarik nih. Ini kan jadi pertanyaan besar bagi saya. Apa yang tadi dikatakan oleh Kang Ajilan bahwa organisasi-organisasi itu tidak hanya NU Muhammadiyah, banyak lagi. Nah kita semitkan Kang, kita semitkan di Tasik. Kalau saya menangkap ini terkesan ada indikasi politik. Kalau kan bukan politik, itu diwarnai dari sebuah ajang politik. Ajang politik namanya pilkada gitu loh. Ini kan begini, memang saya dari dulu tidak setuju ya. Ini kan turunnya tuh dari zaman almarhum Bupati Tatang ya. Bahwa Tasik kan religius Islami. Betul. Saya kan tidak setuju. Makanya kayak begini. Kalau religius Islami itu bungkus. Saya mah tidak setuju dari dulu. Yang saya setuju itu Tasik sebagai kota santri. Pesantren lah ya. Ya kalau kota santri itu ruh. Betul. Tidak perlu orangnya, tapi ruhnya semuanya gitu Islam. Ini kan enggak. Yang penting wujudnya Islam. Persoalan kelakuannya enggak Islam kan kayak seperti itu loh. Nah, itu diwujudkan kayak seperti Dewan Perwakilan Rakyat ditulis pakai pegon gitu loh. Iya. Apakah itu yang disebut religius Islami? Mungkin bagi pendapat religius Islami itu betul. Tapi sebagai nafas Tasik sebagai kota santri itu jauh tidak seperti. Nah kira-kira seperti. Nah karena memang religius Islami ini untuk menyelesaikan bungkus, makanya bungkus-bungkus ini selesaikan. Contoh, ketika Bupati menginginkan untuk periode saya nanti saya akan memakmurkan masjid, saya akan menggaji marbot segala macam itu ini. Apa langsung ke marbot? Kan enggak juga. Kalau langsung kan berarti pegawai negeri dong. Oh iya. Ketua DKM itu pegawai negeri. Berarti harus ada wadah yang menyalurkan ini ke situ. Salah satunya DMI. Nah DMI karena DMI itu lebih concern ke masjid. Itu bukan untuk organisasi. Tapi untuk itu menurut kemarin saya nanya-nanya. Lalu kenapa sih KDT dikasih kalau nggak salah di atas 3 miliar? Buat apa? Ternyata kalau kita lihat itu buat gaji guru diniyah segala macam itu. Bayangin coba kalau nggak salah itu hanya 250.000 itu per tahun loh Kak. Yo artinya kan apa? Ini bentuk tanggung jawab dari visi misi terhadap religius Islami. Siapapun besok yang jadi bupati harus seperti itu. Ketika itu tidak dirubah. Karena memang konsennya di situ. Gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya begini. Bahwa hibah itu tidak hanya sebatas pesantren. Itu yang harus clear semua. Nah, kalau ini mau diusut, maka karena ini adalah undang-undang, maka gelondongannya yang diusut. Bukan kemananya, salah gitu loh. Salah, karena kemana ini tidak mungkin ada kalau tidak ada ininya, gelondongannya, pagunya dulu, lalu dibongkar buat siapa aja. Nah ketika memang buat siapa aja, disitulah baru terbuka. Ini menurut audit BPK-nya gimana, kesini audit BPK-nya gimana, kesini gitu. Nah terus yang berkembang di di berita-berita itu bahwa yang penerima hibah itu justru yang punya koneksi, konon katanya yang punya koneksi dengan penguasa yang pada akhirnya dia dapat, dan yang banyak juga yayasan-yayasan yang sebetulnya kalau secara fisik itu memerlukan tapi karena tidak punya koneksi yang pada akhirnya tidak dapat. Nah itu yang jadi persoalan. Kalau itu kan rasional Pak. Kayak begini. Betul. Saya kenapa nggak dapat hibah? Nggak punya koneksi. Taruh kalau saya nih jadi bupati. Apa saya mau memberi sama orang yang saya tidak percaya? Orang itu akan kan itu mah urusan lain gitu loh. Jangan ditarik-tarik ke wilayah ini kan gitu. Bisa. Kayak begini, saya katanya kan orang dekat bupati. Bahasa nggak pernah dapat. Gitu loh. Oke. Dan ketika ditanya, nggak tahu saya. Justru selama ini saya tidak pernah dapat hibah.
Katanya orang dekat. Enggak. Artinya dekat tuh apa gitu? Oke. Mungkin saya disebut orang dekat, tapi kan tidak dipercaya. Mungkin Pak Tatang orang dekat dipercaya. Mungkin ada orang yang butuh kepercayaan lain. Lalu datangnya kemana ini? Artinya ini kan sistem koneksi. Nah, ketika itu datang ke Pak Tatang yang dipercaya, lalu itu diakomodasi, apakah ini dipercaya ke situ? Tidak. Karena ada artis kepercayaan dari sini, barulah ke situ. Kalau ke saya mungkin tidak. Orang yang saya bawa bagaimana orang saya bawa? Yang saya yang nggak dipercaya. Jadi dekat itu tidak mungkin, tidak pada harus dipercaya. Dan orang yang dipercaya juga bukan pada posisi dia orang dekat. Artinya dipercaya dan ada kalau ting-teng. Koneksi itu pasti ada ting-teng lah gitu ya. Kan gini. Maaf. Kayak begini, Pak. Oke. Benar nggak kita langsung sama Allah kan nggak bisa juga, Pak. Oke. Apakah ibadah itu nggak bisa? Ati Allah wa ati Rasul. Jadi Allah akan menerima taatnya manusia kalau seandainya manusia itu taatnya kepada Rasul. Apakah taat kepada Rasul selesai? Tidak juga. Gitu loh. Di situ ada yang namanya kita ini kan tidak pernah ketemu sama Rasul. Lalu kita ketemu sama siapa? Ada wasilahnya. Ada ini. Sampai ke titik saya mengenal Tuhan itu karena ajengan ini, gurunya ini. Sampai ke Rasul, sampai ke mungkin di situ. Ini pun sama. Sama. Satu, yang kedua begini, ada yang menarik. Jadi gini, kan di dalam Islam kayak ya ini sepakat lah mau Muhammadiyah mau apa gitu. Sholawat itu kan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sentral itu Muhammad. Lalu variabelnya ke siapa aja? Alihi, keluarganya. Berarti itu yang diutamakan. Oke. Lalu setelah alihi, keluarganya, wa sahbihi, kerabatnya siapa nih? Barulah kita ajmain gitu loh. Kan gitu. Itu kan sistem koneksi. Orang sama Tuhan aja begitu, masa sama manusia nggak bisa? Siapa aja yang itu nggak bisa juga. Coba kalau saya jadi bupati, saya lalu ngasih ke orang mana gitu ya, ke pesantren, terus nggak benar. Siapa yang salah? Saya juga. Artinya kan di sini harus benar. Jadi begini, prajudis itu harus. Sebagai orang politis, sebagai orang yang kritis terhadap kebijakan negara, prajudis itu harus. Tetapi kalau seandainya pada pembunuhan karakter itu nggak boleh. Prajudis itu harus mempertanyakan tentang ini itu harus. Tetapi kalau seandainya sampai pada membunuh karakter seseorang itu nggak boleh. Seperti halnya black campaign itu tidak boleh, tapi negatif campaign boleh kan? Boleh. Kalau saya mah begini, urusan campaign black begitu mah ya begini ya. saya sebelum Gus Dur meninggal, saya kan pernah diomongin sama Gus Dur, katanya begini. Mudah-mudahan ya Gus Dur. Jadi saya pernah diomongin sama Gus Dur. Nih, kalau kamu ada yang memfitnah atau kalau kamu ada yang menjelek-jelekan, kamu jangan lawan. Sebelum 100 orang, saya bilang lu. Bagaimana cara jadi 100 orang? Saya bilang, Gus kalau udah 100 berarti saya boleh mukul. Bukan. Kalau kamu sudah 100 maka derajat keluaran itu akan turun di kamu. Kira-kira makanya saya mau apa-apa yang biasa aja lah. Udahlah. Itu urusan sama Tuhan lah. Iya, enggak ada urusan. Kira-kira begitu lah. Iya, oke. Nah ini terus lagi nih, apapun itu setelah pasca PSU itu kan harus ada pemulihan, Kang. Harus ada pemulihan psikologi lah minimal, khususnya bagi rakyat, karena rakyat itu mau tidak mau ketika kontestasi itu berlanjut itu kan terbelah. Wah bagaimana terbelahnya sampai mungkin saja sampai tingkatan fisik. Nah ketika nih PSU sekarang itu konon katanya dilaporkan lagi. Gimana kan kalau misalkan tiba-tiba jadi lagi PSU? Jadi begini. Kita ini kan orang yang pusing juga nih. Jadi begini, sebetulnya kita itu tidak pada manfaat juga ya urusan begini ya. Jadi begini, kalau saya begini kepada masyarakat, iya kan. Karena Tasik ini kan jadi barometer. Betul. Juga tentang masalah pergerakan, terutama Islam, pergerakan agama. Saya mau dan berharap Tasik ini menjadi percontohan untuk Indonesia ini. Jadi kalau lagi kontestasi, biarin habis-habisnya, nggak apa-apa. Tapi ketika selesai, itu semua orang seperti lebaran gitu.
Ya, gitu. Itu yang saya pengen. Nah, tapi baru Tasikmalaya gitu loh. Nah, konkretnya sekarang tidak seperti itu, Kang. Ini kan proses. Baper, Pak. kan? Iya, ini kan proses. Orang ini kan ada yang paham dan tidak. Kan sesuai dengan kapasitas, Pak. Kayak begini ya. Jadi kayak begini. Ketika kita ngomong, saya ilustrasikan ya. Oke. Jadi gini, ada kan ngomong tuh tentang masalah kalau ada ya pertentangan di NU lah, yang di luar karena saya orang NU kan, biar tidak mendiskredit. La ilaha illallah seperti gitu, ya. La ilaha maka dikitu-kitu segala macam gitu. Mungkin bagi orang awam yang tanpa ada pengetahuan tauhid, ya seperti itu. La ilaha illallah cukup. Tapi kan bagi orang yang paham, itu kan sesuai kapasitas. Betul. Ketika orang yang paham ketika ngomong la ilaha, maka di kepala, di hatinya dari mulai Allah wujud-wujudnya Allah itu la awala wala akhirah kidam bako. Setelah itu baru mukhalafatul hawadisi. Di luar kemampuan penglihatan kita, pendengaran kita, dan prediksi juga hati kita, disitulah ada Allah gitu loh. Lalu qiyamu binafsi qiyamu dia tidak bisa sama sekali gitu loh. Setelah itu baru wahdaniyat la syarikalah, wahdaniyat fi sifat fi zat fil af'al. Setelah itu baru selesai segini. Itulah wujud Allah yang ketika ini beda dengan semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita prediksi. Maka disitulah ada tanda kekuasaan yang beda. Ini adalah kudratnya Tuhan. Kudratnya itu innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Lalu idratnya idza arda syai'in ayatul bayakun. Setelah itu baru ada hayat. Hayat adalah sebagai wujud kesatuan dari semua itu. Lalu setelah itu ada sama basor, Allah Maha melihat dan Allah berilmu. Allah innallaha ya'lamu sirran wa alaniyah. Lalu kalam-kalamnya Allah itu seperti apa? Anu laisat bi'arfin wala sawti. Dan ketika membawa kalam Allah Musa taklima, disitulah Musa pecah semua sehingga tidak mampu menggambarkan apa-apa ketika menerima detain of commandment. Itu kira-kira. Nah baru illallah. Sah itu konsep makrifat. Apakah itu bisa itu oleh semua? Tidak. Itu sesuai kapasitas keilmuan dan pengetahuannya masing-masing. Nggak bisa gitu loh dipaksain kayak begitu. Begitu juga dalam politik ada yang baperan, ada yang ini kan ada mualaf baru masuk politik gitu loh. Ada yang sudah paham tentang politik, ada yang memang hidupnya dalam politik. Kan beda-beda pemahaman. Makanya ini biarnya aja. Cuma kita berharap selesai itu seperti lebaran gitu. Ya. Wih, bagus loh. Kemarin mau nyampe menang. Semua share. Care terhadap semua persoalan. Itulah politik. Toh kita juga tidak punya manfaat apa-apa. Betul. Nah, dan ini juga harus diberikan contoh bagi para kontestasi. Nah, itu. Yang menang datang ke yang kalah saling menyapa. Kayak kemarin bagus tuh. Bagus. Nah, adapun hari ini ke MK ini kan bagian dari usaha politik. Iya, dan Karena peluangnya dibuka, ya sudah biar aja. Katanya nanti bagaimana, itu kan bagaimana nanti. Gitu kan? Dan kita boleh menterjemah ketika ini pasal fatwa MK itu pasal 4 dan pasal 5 itu begini sehingga kalau ini tutup sehingga harus didaftar ulang lagi kita. Ada begitu. Itu kan boleh yang menafsirkan apa saja boleh. Betul. Oh enggak begitu dong, begini. Kenapa kalau seandainya begini ini tidak daftar tapi di gambarnya ada 3 segala macam. Berarti kan boleh. Toh pada akhirnya yang memutuskan ini adalah MK. Dan MK adalah lembaga yang sama sekali tidak bisa diintervensi oleh begini-beginian enggak. Dia semua maunya aja. Maunya Gibran jadi cakep selesai, enggak ada urusan gitu loh. Mau ribut apa, enggak ada urusan. Betul. Gitu loh. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang punya knowledge, pengetahuan terhadap itu, wajib hukumnya memberikan pengetahuan terhadap yang tidak tahu. Ya, itu wajib. Gitu. Kayak podcast begini. Ini kan bagian dari transformasi. Betul. Transformasi informasi, transformasi budaya, kemerdekaan segala macam. Ini wajib. Karena tidak semua orang mendapatkan pendidikan di negeri ini. Gitu. Jadi kalau politik malah sebatas kepala saja, jangan pakai hati kan gitu ya? Hati itu tadi la ilaha illallah itu loh. Baru gitu loh. Dan orang torekat ketika dia ngomong gitu. Terus ngapain lah orang modal orang bodoh gitu. Biarin aja gitu loh. Kita sudah sampai di level itu, yang kritiknya balik aja.
Nah, salah satunya kalau memang mau berbicara seperti itu mau tidak mau kan patron-patron yang ada di masyarakat yang memang harus memberi pengertian kepada masyarakat ya. Itulah. Salah satunya ulama. Tiba-tiba kan dilaporkan kan. Ya, kayak begini. Kan beda ulama. Ketika LSM dilaporkan, ulama dilaporkan. Ada yang bergerak? Semuanya diam. Bener kan? Ulama itu semua. Dan saya datang dan semuanya diam. Kenapa diam? Saya hanya berpikir Allah ini menjadikan saya ini orang salah pada titik ini, atau Ali menjadikan saya orang benar hari ini, saya tidak tahu. Semuanya bertafakur. Dan tidak ada yang demo ya? Tidak ada. Kenapa? Karena hari ini adalah teguran dari Tuhan. Apakah saya benar karena saya? Apakah saya salah karena saya? Atau memang ulama-ulama yang dilaporkan ini korban gitu? Korban dalam tanda petik lah, korban itu politik, Pak. Oh. Kalau ngomong korban itu politik. Ulama tidak berpikir itu. Semuanya diam, dia berserah diri sama Tuhan. Kalaupun ini benar, maka wujudkan kebenaran Tuhan. Kalau ini salah, lalu tegur dengan apa yang bisa saya menjadi benar. Begitu konsep kiai. Makanya kata Gus Dur, kalau yang fitnah yang ngejar kita lawan. Karena disitulah ada apa? Ada kenaikan derajat. Betul. Bagi ulama itu ini biasa-biasa aja, cuma mungkin secara moral kan manusiawi ya. Betul. Karena kan Rasul juga Basari sama. Jadi kan secara moral mungkin, secara mental lah, psikologisnya kena. Secara moral psikologisnya kena. Oh iyalah. Kayak santrinya, ya kebayang. Kenapa nih? Ya kok kiai saya begini kan gitu. Akhirnya kalau santri itu kan membabi buta taklidnya. Ya. Kan bisa seperti itu. Nah ini mungkin yang perlu ini aparat ya. Makanya tadi saya bilang bahwa ini psikologi penginginan psikologi pasca ini itu hal-hal yang seperti itu yang dan ujian bagi ajengan itu kan bukan santri. Bukan. Ujian ajengan itu adalah berada di samping kiri, samping kanan. Itu. Bagaimana kalau istri dan anaknya menyebut bapaknya maling? Ngeri, Pak. Ya. Itulah yang menjadikan ajengan hari ini semuanya masuk khulwat. Semuanya bertafakur, semuanya diam. Apakah salah dan benar? Hari ini itu loh. Saya pernah mengalami itu, Pak. Ketika saya dulu di di Tabayun itu sampai dimasukin ke YouTube. Betul. Kalau saya mau, dihabisin itu salah. Tapi saya tidak. Dan baru kali itu saya ditangisi oleh anak saya. Dan dari situ saya tidak ada lagi kompromi hanya dengan Tuhan dan Rasulnya. Dengan manusia tidak. Gitu loh. Untuk menyembuhkan beliau-beliau lah, para ulama yang itu sepertinya enggak gini, bukan tidak ada keinginan untuk menyembuhkan. Ini kan balik lagi ya. Ini kan gara-gara proses pemilu kan masih jalan, Pak. Oh iya. Masih jalan. Karena yang berkewajiban untuk menyelesaikan urusan ini adalah pemimpin. Iya. Maksudnya bupati. Maksudnya mau kesana tapi belum kan ya. Nah, gitu. Jadi bupati nanti memfasilitasi semua untuk datang segala macam. Dan ini kan belum selesai. Ya, tapi bijaklah ajengan-ajengan. Bijak. Karena begini. Tapi saya juga begini. Karena ada dalam podcast Pak Tatang ngomong ini ajengan setengah-setengah, nggak ada loh ajengan setengah-setengah. Ajengan ini begini, standar ajengan ini kan baligu ani walau ayah. Ya. Nah, baligu ani walau ayah di sini itu tidak mungkin dia mau menyampaikan satu ayat tanpa ada pendukung knowledge dia tentang bil hikmah. Dia harus mampu mengatur tentang masalah hukum dan kebijaksanaan. Gitu loh. Lalu wal modil hasanah, dia harus mampu mengetahui tentang ilmu-ilmu tentang paradigma, tentang tasawuf, tentang adab, tentang segala macam. Lalu wajadilhum bilatiyya asan, gitu kan? Dia harus mampu mengetahui pengetahuan tentang ilmu hadis dan ilmu fikih sebagai perdebatannya. Jadi satu ayat ini penuh dengan disiplin ilmu yang mumpuni. Itulah ajengan. Kalau yang enggak ya santri namanya. Tidak ada setengah ajengan, ya santri gitu. Oke. Tapi Kang, menarik sekali. Ada tak yang perilaku padahal dia tidak tahu tapi dia berlaga ajengan gitu. Kelihatan itu. Kan begini, ajengan itu layak ripul ajengan ila ajengan. Jadi ajengan itu yang mengetahui ini ajengan apa bukan gitu. Ya, ajengan ya. Kalau bagi orang yang sudah masuk pada makom layak ripul ajengan ila ajengan, maksudnya itu kan ini awalnya layak ripul wali ila wali gitu. Jadi gini. Kalau ajengan sudah masuk pada itu, nggak ada itu bahasa formalitas.
kayak pakai peci, pakai apa nggak ada. Sepakat saya. Gitu loh. Bahkan cenderung dia harus menghindar. Saya pernah satu kali ngobrol. Waktu itu sekarang kan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Cipasu, Haji Ubed. Saya itu dulu lagi kuliah itu suka dibawa-bawa sama dia tuh kemana. Nah kalau ke mana gitu dia. Jadi dia pakai sarung itu hanya di pesantren. Kalau keluar kalau ke Bandung pakai lepis. Tapi kalau ke pasar pakai training. Waktu itu saya tanya di Singapura, pakai training, yang ngajak makan sama dia pagi-pagi. Bilang, Ji, naon kita pakai begini. Ya kenapa sih pakai baju pakai lain segala macam. Dia ngomong begini. Tidak perlu kita menunjukkan ajengan di depan orang yang bukan ajengan. Toh ajengan juga tahu siapa ajengan. Gitu. Itu kan Haji Ubed loh. Dan di situ saya, ini alasan Haji Ubed senang pakai lepis, kemana-mana pakai kaos. Oh ini judulnya. Tahu ketika sekarang jadi ketua yayasan, selesai lah paripurna menjadi ajengan serius gitu loh kira-kira. Kan gitu. Ajengannya itu muncul di situ. Oh ini. Jadi gitulah, jadi nggak perlu formalitas. Kalau bagi yang layak, ajengan. Tapi begini, ajengan paham siapa yang ajengan dan siapa yang tidak ajengan. Tapi ajengan tidak mungkin menyalahkan seseorang. Tidak mungkin. Karena bagi ajengan orang tidak ada salah. Ya. Tapi orang berpotensi salah itu ya. Tapi salah itu kan begini di dalam ajengan, kode etik ajengannya. Tingkat pertama yang kita tidak bisa toleran dan Tuhan tidak bisa toleran, musyrik. La zulmun adim. Yang kedua kafir. Kafir tidak bisa, tapi kafir ada potensi bisa diterima kalau masuk Islam, kalau kita Islam, ya. Yang ketiganya murtad, orang Islam yang keluar. Tapi itu pun bisa diampuni kalau dia balik lagi. Gitu loh. Baru di situ internal, di internal ada munafik, ada segala macam itu gitu loh. Itu kan potensi bagi kiai-kiai tasawuf. Kesalahan itu bukan sesuatu yang membuat kita jelek, tapi kesalahan itu adalah strategi Tuhan untuk mencapai tingkat tertinggi ibadah. Karena orang yang melakukan salah dan tahu atas kesalahannya, disitulah ada predikat dia lebih tinggi, yaitu tobat. Dan tobat adalah nilai ibadah tertinggi. Aduh berat ya kalau ngomong-ngomong begitu mah. Balik lagi ke APBD. Tapi menarik. Kayaknya politisi-politisi harus taubat kalau memang seperti ini. Ya makanya kita slow-slow aja kan biasanya. Iya makanya gitu. Jangan baper deh gitu. Janganlah. Nah itu. Kampungan. Ya. Kalau kata Luhut. Asa inget. Ya ngomong gitu. Oh kampungan. Satu lagi Kang. Di wilayah birokrasi nih Kang, biasanya kan salah satunya di kota aja. Ketika ini jadi hasil pemilihan itu sudah definitif jadi misalnya. Dan ini pun keniscayaan bahwa nanti akan ada penguasa lah katakan di kabupaten. Nah, ini tingkatan birokrasi yang selama ini terkuak bahwa ini pro ini mau tidak mau ini harus ketika ini sudah jadi itu mau tidak mau harus berbaris ke penguasa yang nanti yang akan dilantik, yang didaulat lah ya, yang didaulat seperti itu. Nah potensi itu kelihatannya di Tasik itu masih pada baper itu juga Kang. Contoh misalkan kita kemana-mana aja kita ngomong, misalkan di Tasik Kang, ini sudah jadi tapi tetap ruang lingkup di birokrasinya itu masih membawa masa lalu gitu Kang, yang pada akhirnya tidak maksimal lah di sini. Nah Tasik pun kabupaten sepertinya kelihatan seperti itu. Menurut Akang juga. Jadi begini, saya pernah ngomong ke birokrasi. Birokrasi itu bagaikan patung. Siapapun yang berkuasa dia harus ikut. Fir'aun sekalipun jadi bupati Tasik, maka kalian jadi pengikut Fir'aun. Dan itulah resiko mereka. Betul. Nah cuma kan begini, ada kalau nggak salah peraturan sekarang loh. Ada kalau nggak salah ya, ASN yang ikut serta dalam hal ini dan ketahuan itu kan ada yang resiko dari Mendagri waktu itu. Kalau nggak salah ada ya. Ada resiko dari Mendagri, bisa dipecat dan segala macam gitu. Dia punya suara tapi dia tidak boleh mengerahkan massa gitu. Tidak. Karena dia itu diciptakan sebagai abdi dalam. Betul. Abdi dalam itu jangankan berkhianat. Kalau berkhianat itu tingkat tertinggi ya. Betul. Dan adanya itu hanya di militer dan negara.
bukan urgensi lah kalau ada yang mangkir aja dari perintah, tuh wajib menerima siapapun bupatinya. Dan kewajiban bagi mereka itu untuk mengikuti alur kemana bupati, kemana gubernur, dan kemana presiden. Kenapa? Karena di situ ada janji prioritas politik yang dimasukkan dalam sebuah pagu-pagu anggaran dan segala macam. Gitu loh kira-kira. Atau target prioritas pembangunan. Kan begitu. Lebih sederhananya bahwa birokrasi itu harus melaksanakan janji-janji politik itu kan. Nah iya, karena dia sebagai abdi dalam. Betul. Jadi siapapun bupatinya jangan tidak boleh. Kayak kan dengar saya juga di kota katanya. Nah itu masalahnya. Ketika ini jadi, lalu karena yang ini, karena kan ada sekda yang nyalon. Ini kelompok Piman ya, kelompok Piman, kelompok ini. Bagi saya itu PNS yang begitu itu memang tidak profesional. Gitu, tidak profesional. Jadi begini, kalaupun mau silent lah ya ikut segala macam. Tapi ketika ada sebuah daulah, selesai ini semua. Dan dia harus samina wa atona karena dia apa? Dia itu bukan ini abdi dalam mau sekda, mau apa kadis atau apa atau cacah belecahnya gitu loh. Itu semuanya posisinya sama, abdi dalam. Enggak bisa dibedakan ini sekda, enggak, abdi dalam. Semuanya ada dalam perintah dan telunjuk gitu loh, kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Saya juga dengar di kota begitu. Itu namanya hukum. Hukumnya kalau dalam negara itu, kalau serius loh, kalau serius ini mau dibahas, ini hukumnya anarkis. Anarkis itu bukan bakar-bakar, bukan. Ketika pemimpin ke sini, abdi dalamnya ke sini, itu anarkis. Dan itu wajib dihukumi, karena ada undang-undangnya. Mereka itu tidak boleh punya kepentingan apapun, nggak boleh. Iya. Gitu. Nah, itu persoalan di kota Tasik kan, yang pada akhirnya banyak kekosongan. Kalau ditarik ke sini mah ada SKPD atau OPD yang kosong, yang seharusnya itu sudah terisi dengan jangka waktu ketika dia didaulat menjadi wali kota, ini masih tetap kosong. Nah setelah kita tahu di dalamnya, ternyata di dalamnya itu ada kekisruhan. Bukti konkret kemarin ini kesini ya. Kemarin itu wakil wali kota itu sampai mencak-mencak, artinya sampai ngomong bahwa atuh OPD tong paing aing kudu kompak dan sebagainya, kan tidak bagus dan itu diumum gitu kan. Ya salah juga. Kalau saya begini, si yang jadi itu si Piman. Wali kotanya Piman terus. Jadi gini, saya ngeliat Piman dia tuh sedikit, dia kan DPR ya. Dari Bandung ya, DPRD sedikit provinsi. Banyak dia paham. Ya. Kalau menurut saya bukan didiamkan. Dia juga pengen ngeliat gitu. Ini nih atraksi apa sih yang mau dipermainkan oleh para dinas ini atau para ASN ini? Dia hanya melihat. Dan pada akhirnya si Piman juga akan keluar sebagai Piman, sebagai orang yang pernah paham. Dia pernah di DPR ya. Provinsi. Artinya bahwa kan begini, melihat ini tuh kan melihat jalur anggaran kemana. Artinya kan dia paham juga terhadap apa variabel yang akan dimainkan. Jadi menurut saya ini test case. Iya, bukan test case. Dia hanya wait dulu. Dia melihat dulu ini atraksi apa nih yang mau dimainkan sama ini gitu. Tapi kalaupun Diki Chandra begitu, saya juga susah nih menafsirkan Diki Chandra itu saya susah. Karena dia kan artis kan, dia bisa. Pernah jadi wakil Bupati Garut ya, walaupun tidak selesai. Jadi begini, apakah ini mau main peran atau serius gitu? Saya kalau untuk Diki saya belum bisa menafsirkan. Tapi kalau untuk Piman, saya melihat dia punya latar belakang itu, dia masih melihat. Dan saya optimis, tidak bakal lebih dari 3 bulan beres semua. Dia pengen lihat dulu. Jadi begini. Siapa nih yang mau main? Cara seorang pemimpin itu kan bukan berarti memberhentikan gejolak, salah. Tapi membiarkan gejolak sampai pada titik dia sebetulnya apa sih gejolak ini? Dari mana sih ini gejolak adanya? Maunya apa? Lalu apa maunya gitu. Nah setelah itu baru diselesaikan. Jadi menurut saya nggak bakal lebih dari 3 bulan. Coba lihat aja. Dan semuanya akan kebakaran jenggot gitu. Termasuk kalau wakil tidak lagi main sinetron ya. Termasuk wakil bakal kebakaran jenggot. Coba lihat. Piman tuh sedikit banyak dia paham. Beda apa dengan kita? Kita kan belum pernah jadi apa-apa. Kita kan hanya paham dengan knowledge, penglihatan dan kira-kira. Kalau dia kan sudah aplikatif. Saya yakin. Coba lihat aja. Ini tebak-tebakannya. Oke. Saya 3 bulan bakal beli beres. Tetap.
Mudah-mudahan Kang. Si Piman tuh bukan dia anak kecil, dia punya pengalaman dan dia nggak perlu dia samping kiri samping nggak perlu, dia punya pengalaman Pak. Apapun itu, coba lihat. Saya gambling lah, 3 bulan, beres. Dan ini banyak yang kebakaran jenggot tuh lihatin, lihatin banyak yang kebakaran jenggot. Saya yakin itu. Kita tunggu ya. Yo. Kang terakhir Kang. Ya. Untuk kabupaten, untuknya khususnya untuk kalau saya kan bukan kabupaten kota Pak. Ya maksudnya gitu. Maksudnya untuk Tasikmalaya lah gitu. Apaan? Jangan Kang buat mereka lah, buat pejabat-pejabat dan yang memang yang mau berkuasa gitu. Jadi begini ya, kalau saya mungkin bagi Kabupaten Tasikmalaya hari ini lagi bersedih karena memang ini tidak selesai dan berujung pada regulasi ini kan berarti. Ini juga merugikan rakyat dan saya berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini memberikan sebuah keputusan yang tidak berbelit dan berujung lagi kira-kira seperti anomali apapun ya ambigu apa anomali ya anomali bisa tapi okay. MK itu kan pusing juga. Nah tapi menurut saya begini, apapun adanya bagi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya, karena kalian ini kan semuanya hidup dari darah dan keringat rakyat. Yang lebih hari ini adalah konsentrasi bagaimana kalaupun hari ini Anda belum bisa memberi, tapi kali ini Anda harus mampu melihat gejolak dan jeritan juga harapan rakyat. Agar ketika nanti sudah selesai semua ini, kalian sudah penuh dengan hadiah-hadiah dan kado-kado dari rakyat. Kalau kata si Cecep mah begini, jangan kalian ngado saya karangan bunga. Nah, yang lebih baik kado, manfaatkan situasi ini untuk melihat apa yang sebetulnya yang ada di masyarakat. Jadi ketika besok ada pemimpin siapapun itu, kita masih tidak punya manfaat ya. Betul. Siapapun tidak ada kepentingan lagi. Birokrasi semua yang kaya dengan makanan dari rakyat itu datang ke bupati untuk ngomong begini loh kemauan rakyat, begini loh. Nah itu. Bagaimana nanti kan ada namanya Bapeda. Setelah itu baru terjemahkan di Bapeda, disesuaikan dengan visi misi. Bagaimana ini segala macam. Sehingga adalah target prioritas. Kalau menurut saya begini, saya mau nih. Saya mau sebagai orang Tasikmalaya, Republik Rakyat Tasikmalaya ya, apakah mau berpisah atau tidak di Tasik ini karena melihat rame-rame negara. Ya begini, satu lah, harus punya jalan menuju kota kabupaten. Sampai hari ini kabupaten masuk ke gang itu kan, oh ya ini predikat terendah di Republik yang ada di dunia ini gitu. Nggak ada loh yang namanya masuk ke perkantoran ke gang itu kan hanya Kabupaten Tasik. Coba kalian malu nih sebagai PNS. Ini gitu loh yang dijadikan target utama untuk ke depan. Siapapun yang jadi, gitu loh. Lalu kedua supaya tidak berbungkus-bungkus gitu ya. Kayak baru saya kan hibah itu berbungkus-bungkus itu loh. Nggak jelas itu. Jadi begini, coba ganti jangan religius Islami. Jadilah kota santri. Biar semuanya masuk ke hati. Kalau untuk kota, saya optimis. Si Piman itu apapun bagaimanapun, kalian akan kebakaran jenggot. Siapapun termasuk birokrasi. Si Piman akan keluar dengan Pimannya, tidak bakal lebih dari 3 bulan. Lihatin aja, saya jamin itu. Itu saya mungkin dari saya. Baik, luar biasa obrolan kan. Kita akan sambung lagi dengan persoalan-persoalan lain dan tentunya. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.